di sini. Nah, orang ini orang disebut orang celaka. Rasul mengaminkan doa kalimat Jibril itu. Aduh, susah. Sabda ja'ani Jibril, saya didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata apa? Man adraka Ramadan falam yughfar lah. Saya didatangi sebulan suci Ramadan, mau naik bulan suci Ramadan, lalu dosanya tidak diampuni. Lalu dosanya tidak diampuni, itu sungguh orang celaka itu. Celaka orang yang Ramadan dia datangi, Ramadan dia dapati, puasa, tarawih, apa juga qiyamul lail, mau puasa, di penghujung Ramadan dia mau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Jibril, celaka orang ini. Rasul mengaminkannya. Kata Rasul, amin. Barang siapa yang datang bulan Ramadan, mau puasa Ramadan, dia bisa puasa Ramadan, dia juga zakat fitrah, apa juga jamaah sekalian, dia bisa tarawih. Tetapi pada saat Idul Fitri datang, mau dengan bersolat Idul Fitri, dia pada saat itu tidak tergolong orang yang mendapat ampunan Allah. Ini orang, kata Jibril, celaka. Rasul mengaminkannya. Yang kedua, yang dia dapatkan juga apa? Man adrakal walidayhi au ahaduhuma, barang siapa yang masih coba kedua dengan taat, masih ditunggu oleh orang tuanya, atau salah satunya yang laki kah masih hidup, atau ibunya kah masih hidup, falam yabra'at, lalu dia berbuat baik sehingga orang ini dia mau kebuka lawang surga isi. Ini orang celaka, kata Jibril. Rasul berkata, amin. Saya masih hidup dengan Tuhan ini, masih hidup dengan Tuhan. Salah satunya amak, bapak, mami, atau ibunda atau uminya masih hidup. Sayangnya masih hidup dengan Tuhan salah sopok, lalu dia mau buka pintu surga isi. Nah, orang ini orang disebut orang celaka. Rasul mengaminkan doa kalimat Jibril itu. Aduh, susah. Yang terakhir, nomor 3 jamaah sekalian. Barang siapa yang zukirta indak, barang siapa yang disebut namamu malam yusolli alaih, barang siapa yang disebut namamu ya Muhammad di sisimu, itu majelis itu menyebut namamu, tetapi orang yang di sekitar itu tidak bersolawat kepadamu, celaka orang itu. Malaikat Jibril berkata seperti itu. Nabi menjawab, amin. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sekarang akankah orang-orang yang hadir di majelis ilmu ini, di masjid yang tercinta ini, akan menjadi orang celaka? No, ya kok kena menung. Masih di puasa Syawal nih. Boleh dong. Madak dengan abon ngaji doang. Apakah orang-orang yang hadir hari ini akan mau jadi orang celaka? Dengan ini doang, paling takut celaka batul mama jatuh dong. Jelas kita tidak mau. Ini jawaban pertanyaan yang tidak perlu jawaban, tetapi yang melihat respon pelumbuh, yang melihat respon majelis jamaah hari ini, sugesti ngajinya tinggi atau sekedar jogo-jogo gitu. Kita tidak mau celaka. Yang menstempel kita celaka siapa jamaah? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang mengaminkan statement Jibril itu siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah jamaah sekalian. Ayo yang 3 ini jamaah sekalian, yang 3 ini maksimalkan. Cuma sayang 1000 sayang kita tidak tahu yang nomor pertama.
Tetapi kalau yang nomor 2 kita bisa deteksi. Ayo, apa kalimat Jibril alaihissalam? Siapa orang yang dia dapatkan bulan suci Ramadan, mau berbulan suci Ramadan, dia puasa ini, puasa dia, terawih juga, tadarusan juga, full puasanya, full terawih tadarusannya, tetapi di akhir bulan suci Ramadan falam yughfar lah, dia tidak mendapat ampunan Allah. Dek bau tampun dosa, dek bau tampun dosa. Ini kata Jibril orang yang paling celaka. Persoalannya saya diampuni apa tidak, kan begitu Ibu? Tak ampuni tak pendek Ibu. Edak kenal ya aku, edak kenal ya itu. Tampun kamu atau tidak? Edak kenal itu. Tapi jamaah di sini ada cirinya. Ibu, ciri lelolo niki irup arak suli. Apa suli bahasa Raja kata? Silu? Hah? Benar dari suli itu. Lamun arak suli bapak lelolo kayu itu pertanda akah mulai mencengkeram tanah. Lamun akar mulai mencengkeram tanah, buktinya adalah suli keluar dari pohon kayu. Ada ciri-ciri Ibu jamaah, orang-orang yang mendapat ampunan Allah itu ada ciri-cirinya. Mana cirinya jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. 1, dia tidak penganut sihir. Sampai ini bengkok puasa jamaah, bengkok puasa niki, lalu masih teman pun seheret dong, dia tampun dosa. Tahu dari sihir? Ada sihir, ada. Nabi juga kena dengan sihir. Malaikat Jibril pun datang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau disihir, rambutmu diikat di telesok kurma niki dan diletakkan di batu, di satu bun, di satu lingkup itu di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Nah, orang-orang penganut penamal sihir ini dia tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana juga orang yang ciri tidak diampuni, orang yang masih ada dendam di dalam perasaan. Pokoknya kayak sapang sampai mati, ini orang tidak sekali-kali dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira dia saling sapa, yang saling kita kenal mengenal, dia tak mungkin dia saling sapa aja dengan Amerika. Iya jangan. Saya kanjak dia saling sapa, kanjak dia saling sapa adalah orang terdekat kita, entah menantu dan mertua kah namanya, ipar atau pisah sodet kah namanya, deket balik pendirisan kah namanya, pasti itu. Ada yang juga tidak saling sapa, pengurus masjid. Jangan. Pengurus madrasah, pengurus yayasan. Ini orang tidak diampuni Allah di akhir Ramadan kalau persoalan dendam ini dirawat oleh kedua-duanya. Antara sekretaris masjid, kanca bendahara. Antara sekretaris madrasah, yayasan, kanca bendahara. Yang paling aneh adalah sidik saling sapa antara suami dan istri. Lagu wajah nida. Arak mana modal? Tidak arak. Ini tarik ke arak sekarang tidak arak doang. Arak ni bu, wajib nanjang tadi biaya. Kemana? Masya Allah. Yang tanya kepada orang yang mengamalkan dendam lalu
istrinya hamil itu muslimin ketua bau lalu pemeti jangan adik kan saling sapa di Ustaz mau semuanya Ustaz teduh arah minum deh arah doh oke mas kalian hafizallah ya Allah kemusliman beriman itu orang yang asal tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara tanah gang pendirisan, tahu dalam pendirisan itu langan Nabi Basiti, bontor, liwat, lebatek perbatasan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo, lamun arah bontor teliki, terik hujan, air hujan tiba bontor tidak. Biarkan sudah. Kampes di pak tembok Ustaz. Wahai jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat yang tumbuh dalam ruhanimu adalah Allah dan Rasulnya. Jangan pertumbuhan kalimat Allah, tumbuhnya zikir, tumbuhnya istighfar itu akan mati gara-gara dendam. Biarkan itu. Berkemungkinan istighfar kita belum mampu Allah ampuni dosa kita. Dengan istighfar kita maksudnya istighfar kita ini belum mampu diampuni oleh Allah, belum bisa diampuni oleh Allah. Zikir kita belum bisa kita lebih dekat dengan Allah. Mungkin berkemungkinan besar gara-gara tanah secara sejengkal niki jadi eres, jadi pendirisan, bontok teniki terliwati si dengan itu salah sebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beli pikiran, hati akal. Nah, ini jamaah sekalian, ini adalah lebih dari halal bihalal. Ya kan? Makanya orang-orang yang hatinya lapang besar saja yang bisa berperilaku seperti itu. Orang yang kaya ilmu rohaninya yang bisa berperilaku seperti itu. Lalu dengan sugih, kaya harta, semakin dikasih kekayaan, semakin dia bau metik kolam beras. Ya Tuhan, Ibu Hajah belum sudah panen 60 ton mau lambat zakat fitrah. Nenek tadi si berpuasa. Lupa sama anak berokok jadi lupa. Zakat fitrah ya. La haula wala quwwata illa billah. Arah mana jemaah? Arah doa yang berkenan gini. Dia mau ngajar doang kenan masalah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, habis riwayat kemulah sila ini. Lamun masalah pendirisan gang biarkan sudah. Biarkan sudah masalah liwat silahkan. Air silahkan. Lamun tanah sejengkal dua jengkal bau dari eres silahkan. Mungkin itu salah satu penyebab kita Allah Subhanahu wa taala ridho, suka dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, penganut sihir, orang yang rajin pemutus silaturahmi ini berkemungkinan besar dia tidak dapat ampunan Allah di akhir bulan suci Ramadan. Ini kata Jibril, celaka orang ini. Celaka orang ini. Nomor 3, orang yang celaka itu jamaah sekalian, genem lalu berdukun. Sadu lo lek dukun. Sadu lo lek tukang ramal. Ini orang juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelunggu punya hajat, ambil air wudhu, berdiri sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal pengajian tuan guru kita tadi, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Mani kusida Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i. Ini ayat sangat luar biasa. Ujibu, dahulu kata firman Allah itu mengatakan aku jawab. Baru Allah berfirman
bila kamu minta. Dan itu beda. Mungkin makin anak ya kebeng mentolak beli. Mungkin ini kena dicoba. Apa nih? Mungkin anak ya kebeng. Saya suruh ngende. Aduh, dia boleh mendoa nih. Mun mengende anak kamu kebeng. Kamu ngende? No kan dia doang mendoa ini pelit-pelit ini kalau ini. Mungkin anak kebeng. Kamu ngende? Nah, itu kan. Beda Allah dengan umum sami. Allah apa kan? Ujibu. Aku kata Allah. Itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ada kalimat dalam Al-Qur'an. Ini rumus ilmu tafsir ini. Kalau Allah berkata kami, itu ada keterlibatan makhluknya yang lain. Waktu Allah menciptakan Adam berkata aku ciptakan Adam. Tapi pada saat Allah berfirman mau menciptakan manusia, kami ciptakan manusia. Kalau Allah berkata aku, itu Allah sendiri yang apa namanya, yang punya pekerjaan. Kalau kami ada keterlibatan malaikat, ada keterlibatan orang lain. Nahnu narzuqu man yasha. Pada saat Allah memberi peluru kami rezeki, Allah berfirman, kami akan memberi kamu rezeki. Karena ada keterlibatan orang lain, makhluknya yang lain, malaikat juga terlibat pada saat Allah memberi kita rezeki. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa taala berkata aku, ada pada kata ujibu, aku akan menjawab doamu. Juga Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah ingin mengampuni, aku yang mengampunimu. Sembahlah kamu kepada akulah tempat kamu menyembah. Nah, ini pada saat Allah berfirman dimintai mengampuni, Allah berfirman aku mengampunimu. Pada saat Allah katakan dirinya disembah, kamu itu sembah aku. Nah, ini juga doa ini. Pada saat Allah berkata pengkabulan doa itu, aku sendiri yang mengabulkan doamu. Ini